persoalan yang datang bertubi-tubi di Indonesia ini, ya sampai kita terjerat hutang yang nggak tahu kapan bisa membayarnya. Ini kita akan menuju bangsa besar apabila Anies dan Muhaimin menang. Insya Allah Anies dan Muhaimin menang, kita akan memimpin dunia ini. Anies dan Muhaimin akan lebih tinggi atau sederajat dengan Erdogan. Yang saya hormati tokoh-tokoh Indonesia Timur yang ada di sini, khususnya ini Bang Laude Ida. Jadi Faisal Asgaf dari mana dia? Dia bilang, Bang, abang datang nggak? Aku bilang, kalau yang undang Laude kita pasti datang. Boleh kalau nggak ini. Karena Bang Laude selama di Ombudsman dia banyak berpihak pada perjuangan-perjuangan rakyat. Saya sama kelompok saya dulu, Hatta Taliwang dan lain-lain suka nongkrong di tempat beliau. Pak Syukur Mandar yang terhormat, yang saya kenal juga cukup lama, Bang Robert Ketimo, saya sampai almarhum Kresine Ketimo meninggal, saya datang ke PMKRI mendoakan beliau. Sebelum itu saya termasuk yang paling sering bersama beliau ngopi bareng dengan Salim Mutajulu ada di sini tadi, Hariman Siregar dan lain-lain. Itu ada Bang Salim masih ada nggak tadi? 74. Nah teman-teman dari Baja, Pak Iskandar, Kang Maman, dan senior saya Aryadi Ahmad, ini Golkar lama nih, kalau Rahman, temannya Gus Dur, dan lain-lain, ibu-ibu, bapak-bapak, ada Ibu Hanifah juga tadi kalau nggak salah di sini, Ibu Hanifah ini ketua Maknis, kalau bisa di depan dong Bu Hanifah nih, masa mak nggak wakilnya, nggak ada wakilnya di depan nih. Nah saya diminta oleh Pak Syukur Mandar datang kemari sama Bang Laude. Tentu saya tahu bahwa ini seperti kelompok Wagner. Wagner atau Wagner kan? Wagner itu tentaranya Rusia, tapi tentara swasta, bukan tentara resmi. Jadi dari awal saya udah lihat, ini jurkam Amin ini jurkam swasta atau jurkam resmi yang diteken oleh Baja. Nah, ini saya pikir ini kayak Wagner, tapi biasanya yang swasta seperti kita itu lebih agresif, lebih progresif, lebih revolusioner, lebih militan. Insya Allah dengan teman-teman hadir kemari juga sudah menunjukkan militansi, ya tanpa iming-iming apapun kita datang semua kemari. Ada juga teman saya Khairul Amri yang bareng-bareng saya di penjara dulu di kami, dari Medan datang kemari hanya untuk Pak Syukur Mandar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebenarnya kan pertanyaannya kenapa kita dukung Anies Muhaimin, kenapa kita tidak dukung yang lain? Banyak di antara kita kan di sini punya choice, punya pilihan. Ya seperti Bang Aryadi Ahmad ini saya kasih tahu, ini kawannya Mahfud MD, bener. Hari ini kalau dia mau dukung Mahfud MD, dia nggak di sini, pasti namanya Mahfud MD. Karena waktu Mahfud MD 2019 waktu mau di launching jadi wakil presiden, yang dampingin itu dia nih, Aryadi Ahmad. Lihat dia hari-hari dulu sama Gus Dur. Jadi cerita antara Gus Dur, Muhaimin dan Yeni itu dia salah satunya yang paling tahu. Aryadi Ahmad. Yang kedua tentu Adi Masardi dan lain-lain. Nah, kenapa kita dukung ini orang berdua? Kenapa kita dukung? Ya, teman-teman sekalian, banyak orang yang tidak melihat beyond, melampaui batas-batas tembok itu. Ya, persoalan-persoalan yang datang bertubi-tubi di Indonesia ini, ya sampai kita terjerat hutang yang nggak tahu kapan bisa membayarnya. Ya, pembangunan kita itu, karena saya tuh backgroundnya beberapa teman saya di sini yang ketua alumni ITB di sini ada Henry Harmen. Ya kita mengamati terus bagaimana ICOR kita, incremental capital output ratio yang dulu cuma sekitar 3, 4, sekarang naik jadi 6. Jadi itu input output dimasukkan itu makin lama kok makin besar. Ya ininya beban cost untuk membiayai setiap produksi kita, setiap pembangunan kita. Nah rakyat itu di dalam pemerintahan SBY, kemiskinan itu masih dalam 5 tahun pertama SBY itu turun 2,58%. Ya, di zaman Jokowi cuma 1,04%. Kita itu makin tidak ada kerinduan memperbaiki nasib rakyat. Ya, kerja-kerja itu kalau tanpa arah itu tidak ada gunanya. Sebenarnya kerja seperti kata Bung Karno ketika dia diadilin di pengadilan Belanda di Landrat di Bandung, dia bilang semua bandungan yang dibangun Belanda, semua jalan-jalan yang dibangun Belanda, semua infrastruktur yang dibangun Belanda adalah untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia.
Sekarang kita refleksi 90 tahunan setelah Bung Karno. Apa yang terjadi tadi di kampungnya Pak Laude Ida? Emang siapa yang menikmati nikel-nikel itu? Ketika Pak Jokowi mengatakan terjadi peningkatan 27% pertumbuhan produk domestik bruto di Maluku Utara, kalau nggak salah kampungnya Pak Syukur, Maluku Utara 27%. Pada saat bersamaan Gubernur Maluku Utara membantah bahwa itu tidak ada gunanya untuk rakyat 27% itu. Pertanyaan kita membangun inilah, membangun untuk siapa? Ya? Membangun untuk siapa? Siapa yang kita mau bangun? Dari 9 tahun ini kita melihat pembangunan ini tidak ada manfaatnya secara besar untuk rakyat. Ini yang penting menjadi refleksi buat kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita membutuhkan orang-orang bersih. Satu itu dulu. Ya, orang-orang seperti Anies dan Muhaimin ini komitmen pada demokrasi, pada anti korupsi. Ini yang paling penting. Ya, mereka itu komit pada itu dulu. Kalau orang itu niatnya bukan mau berkuasa untuk cari kekayaan, itu langkah pertama. Nah, ini ada pada Anies dan Muhaimin. Muhaimin itu setahu saya mau disogok kemarin 2 triliun ya untuk dia tidak nyalon. Betul ya, Pak Maman ya? Tapi dia bilang tidak, saya bukan mau uang, saya mau ngurusin rakyat. Jadi ketika Muhaimin kontemplasi ketemu dengan Kiai Haji Thoifur tadi yang disebut oleh Pak Maman, ya, kemudian beberapa kiai-kiai lagi, dia kontemplasi dan dia menyatakan dia masuk ke kelompok perubahan. Itu udah disampaikan oleh Gus Imin ketika launching 2 September di Surabaya, bahwa dia itu secara sadar masuk ke kelompok perubahan. Jadi 2 orang ini, banyak orang yang kadang-kadang, ya kalau Anies saya sudah sering ngomong, banyak orang yang kadang-kadang underestimate dengan Muhaimin. Beberapa lembaga survei ya mengecilkan Muhaimin, seperti SMRC, seperti beberapa lembaga survei lainnya. Muhaimin dianggap faktor negatif terhadap elektabilitas Anies dan Muhaimin. Dan mereka itu tetap memelihara ketololan dan kebegokannya. Ketika sudah melihat Muhaimin bisa mengeluarkan masanya 300.000 di Malang, masih mereka bilang Muhaimin itu efek negatif. Ketika Muhaimin mengeluarkan 1,2 juta orang masanya kemarin di Sidoarjo, tim survei juga masih bego, tolol, dan pasti survei berbayar, survei dibayar, survei. Oleh karenanya kita, teman-teman emak-emak, ibu-ibu, milenial dan lain-lain, kita harus percaya diri bahwa kita tidak berpikir lagi tentang sampling, kita berpikir tentang populasi. Dalam teori statistik itu dikenal sampling, dikenal populasi. Kita mainnya populasi 1 juta di Makassar, 152.000 kemarin di GBK Gelora Bung Karno, ya teman-teman dari Nasdem, 300.000 di Malang, 1,2 juta di Sidoarjo, dan Jumhur bersama Kiai Maman saya yakin di Bandung 5 juta bisa nurunin. Ya, asal tahu aja Jumhur ini adalah cicitnya Raja Galuh, dan orang banyak nggak tahu dia cicit raja, dan di Ciamis itu dia adalah keluarga raja juga. Sekarang memimpin buruh terbesar di Indonesia. Bisa 5 juta kita buat di Bandung, insya Allah. Kita mainnya ada apa? Mainnya di populasi. Ya, itu yang penting pertama. Jangan takut dengan survei-survei itu. Yang kedua, kita melihat bahwa ada semangat dinasti politik. Ya, kita nggak usah gentar. Kita bilang sama teman-teman di aparat, di polisi dan lain-lain, tolong, Anda itu sudah banyak kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus macam-macam. Tolong kamu refleksi, jadilah polisi yang baik, jadilah tentara itu yang baik. Alhamdulillah tentara sampai sekarang belum nunjukkan, dari dulu ada cawe-cawe, birokrasi dan lain-lain. Jangan sampai mereka itu di 2024 ikut-ikutan menyumbangkan dinasti politik. Jadi kita bilang jangan. Inilah tugas daripada jurkam-jurkam ini. Jadi bukan hanya ini, jurkam-jurkam main di medsos, main di mana-mana, kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia, kalau ada aparat yang bermain menghancurkan kelompok Amin, maka kita akan melawan. Setuju kita lawan? Setuju? Ya, kita hanya ingin pemilu yang jujur dan adil, fair. Kita nggak minta siapapun berpihak dari negara ini kepada Amin, tapi kita minta mereka netral. Itu yang kedua yang penting. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Dalam konteks politik elit, seringkali orang bicara siapa dapat apa. Aku dukung Anies Mohaimin dapat apa sih? Kok aku nggak dapat apa-apa? Di tim saya selama saya mana? Besok tim saya sudah mulai, nama saya mana? Ini mana? Semua orang, bukan cuma banyak orang yang masih berpikir siapa dapat apa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita harus mindsetnya dirubah menjadi berpikir kolaboratif. Saya datang bersama Mohaimin dan Anies karena kita akan membuat kemenangan bersama. Kemenangan Anies dan Mohaimin adalah kemenangan rakyat. Coba bayangkan, di Indonesia ini, sepanjang sejarah Republik Indonesia ada, siapa yang secara terbuka membela rakyat Palestina di hadapan massa 1,2 juta orang? Anies dan Mohaimin. Pak Mohaimin itu, saya beritahu, saya membuat judulnya Mohaimin dan pembebasan rakyat Palestina. Ketika 1,2 juta rakyat di Sidoarjo itu, ketika Pak Anies masih mau naik ke atas ke jembatan itu, Mohaimin memimpin salawat asgil, ya, asigil, ya, salawat asigil, dan kemudian Mohaimin mengucapkan janji dan sumpahnya, apabila Amin menang, maka Amin adalah bagian dari upaya pembebasan Palestina. 1,2 juta. Pada saat bersamaan, Ustadz Bakhtiar Nasir di Al-Azhar juga melakukan. Tapi saya mengatakan sama secara kualitatif, secara kuantitatif 1,2 juta yang ada waktu itu menyanyikan salawat asgil, dan orang mengunderestimate Mohaimin selama ini seolah-olah Mohaimin itu tidak punya kaliber internasional. Ternyata Mohaimin mempunyai kaliber internasional. Berpikirnya beyond our country, beyond negara kita. Dan artinya pemimpin yang ada di sini, Anies dan Mohaimin, adalah pemimpin kelas dunia. Kita harus bangga, mereka adalah pemimpin kelas dunia. Jangan pernah teman-teman berpikir bahwa bangsa ini tidak akan menjadi bangsa besar. Ini kita akan menuju bangsa besar apabila Anies dan Mohaimin menang. Insya Allah Anies Mohaimin menang, kita akan memimpin dunia ini. Anies dan Mohaimin akan lebih tinggi atau sederajat dengan Erdogan. Anies dan Mohaimin akan lebih tinggi atau sederajat dengan Anwar Ibrahim di Malaysia. Anies dan Mohaimin akan lebih tinggi atau sederajat dengan Presiden Brasilia Lula da Silva dan lain-lain. Tidak ada di sini siapa dapat apa. Kita di sini hanya datang seperti saya datang kemari. Saya tidak minta ampun. Saya cuma mau bilang kepada Anies, pada suatu hari ketika Anda menjadi presiden, pastikan seluruh nikel-nikel yang ada di kampungnya Pak Laude Ida, nikel-nikel yang ada di kampungnya Pak Syukur Mandar, bagikanlah per 5 hektar kepada rakyat. Bagikanlah sawit-sawit yang sekarang dikuasai oleh orang-orang yang segelintir orang VOC itu yang sekarang oligarki, bagikanlah per 5 hektar kepada rakyat. Bagikanlah sebuah harta-harta kita yang kalau kemarin saya lagi nongkrong sama Novel Baswedan, kata Novel Baswedan Saganda, apabila bea cukai itu ditertibkan, maka ada potensi 2.000 sampai 5.000 triliun uang yang hilang selama ini di situ. Ya, ini Novel Baswedan yang cerita sama saya, silakan teman-teman mau ini bisa ini ke dia. Seandainya 2.000 aja, 2.000 triliun, bukan 2.000 rupiah. Ibu-ibu, ini 2.000 triliun, ibu-ibu susah gitu. 2.000 triliun, maka kalau dia di tax 10%, Indonesia akan mendapat 200 triliun yang selama ini hilang pakai utang dengan bunga 7% oleh Sri Mulyani. Kita harus bilang pada Anies dan Mohaimin, tertibkan bea cukai, tertibkan pajak, kita tidak perlu berhutang lagi ke asing. Indonesia bisa tumbuh dengan kekuatan sendiri tanpa hutang. Kita nggak mau jadi rejim berhutang, kita bayar hutang-hutang kita. Itulah harapan saya. Mudah-mudahan kita bersama-sama ibu bapak, sama-sama kita berjuang untuk kemuliaan, mencari ridho Allah. Ya, mudah-mudahan diridhoi dan kita terus membuat Indonesia ini menjadi negara sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.